الذي أنعم علينا بنعمة استقلال إندونيسيا والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya, seluruh jamaah sholat subuh Masjid Al-Hidayah, jamaah taklim kuliah ba'da subuh, subuh yang pertama di bulan September 2024 yang Allah cintai, yang Allah redai, yang Allah muliakan, rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kehadiran Allah Jalla Jalaluhu atas kemurahannya, atas ridha dan izinnya. Di pagi subuh Ahad barokah ini kita dapat meringankan langkah hadir berhimpun di rumahnya di Masjid Al-Hidayah dalam kondisi sehat dan afiat, dan masih Allah lapangkan waktu untuk ada berhimpun sebagai wujud rasa syukur untuk melaksanakan kegiatan rutinitas yang telah diprogramkan oleh BKM Al-Hidayah. Oleh karena itu, mari kita puji Allah, melafazkan kalimat tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa ala kulli hal. Bapak dan Ibu jamaah, baru saja bulan Agustus 2024 meninggalkan kita. Saat ini kita berada di tanggal 1 September 2024. Bulan Agustus adalah bulan yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, karena di bulan itu, tepatnya tanggal 17 bulan 8 tahun 1945, hari Jumat, Allah memberikan kemerdekaan negeri ini dari penjajah. Oleh karena itu, pantas sebagai bangsa yang memiliki Tuhan, bangsa yang beragama, bersyukur kehadiran Allah Jalla Jalaluhu. Karena kalau tidak Allah memberi kemerdekaan untuk Indonesia ini, tidak bakalan merdeka. Apalagi Bapak dan Ibu,
senjata yang dimiliki oleh para pejuang-pejuang, senjata-senjata ringan. Di antaranya bambu runcing. Bagaimana bisa mengalahkan pasukan yang begitu memiliki senjata berat? Tetapi Allah tidak berat untuk menolong bangsa Indonesia ini untuk memperoleh kemerdekaan. Karena kalau kita lari ke sejarah, Pak, Rasulullah Muhammad SAW di Madinah melakukan perang dengan orang-orang kafir yang memiliki pasukan yang begitu banyak dan senjata yang begitu lengkap. Sedangkan Rasulullah dan para sahabat minim senjata dan pasukan. Tapi Allah memberikan kemenangan seperti perang Badar, perang Hunain, perang Khandaq, perang Uhud, dan perang-perang yang lainnya. Rasul tidak pernah mengalami kekalahan. Tapi Rasul dan para sahabat mendapatkan kemenangan. Siapa yang memberikan kemenangan ini? Allah. Malah Bapak dan Ibu jamaah, kalau kita juga membaca sejarah, sebelum Nabi Muhammad dilahirkan di kota Makkah, ada pasukan bergajah yang begitu banyak yang dipimpin oleh Abraha, ingin menghancurkan Ka'bah, memindahkan Ka'bah ke negerinya. Ketika itu Abdul Muthalib mengaku tidak mampu untuk melawan Abraha dan para pasukan-pasukan elit. Abdul Muthalib mengatakan, silakan kalian hancurkan Ka'bah, karena Ka'bah punya penjaga. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Abraha dan pasukan berupaya menghancurkan Ka'bah tanpa perlawanan dari penduduk Makkah. Kejadiannya, Allah mengirim burung-burung ababil, burung-burung kecil membawa batu sijil dari neraka yang begitu kecil, menjatuhkan batu-batu kecil itu sehingga gajah dan pasukannya itu hancur, berantakan, termasuk Abraha, seperti dahan kayu atau daun-daun kayu yang dimakan ulat. Coba kita baca surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahu ka'asfin ma'kul. Jamaah, kalau Allah berkuasa, gak ada sulit
untuk menghancurkan. Walaupun pasukan-pasukan itu memiliki senjata-senjata canggih, kalau Allah mau melakukannya, karena Allah itu maha kuasa. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Itu yang tadi ayat dalam surah Al-Baqarah kita baca. Dalam surah yang lainnya banyak kalimat-kalimat menunjukkan bahwa Allah itu berkuasa. Oleh karena itu Bapak dan Ibu jamaah, para pemuka-pemuka agama, para pencipta negara ini mengakui kemerdekaan ini adalah kekuasaan Allah. Dengan memberikan pernyataan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea 3, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa terwujudlah kemerdekaan. Rahmat, kasih sayang. Menurut para ahli, rahmat itu bahwa Allah memberikan pertolongan. Oleh karena itu, wajiblah bangsa ini untuk tetap mengingat Allah, sekaligus memiliki rasa kepedulian dan kasih sayang sesama anak bangsa. Jamaah rahimakumullah, kemerdekaan ini termasuk bagian dari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pemberian dari Allah berupa kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, dan mendapatkan kelezatan. Itulah nikmat. Kalau kita menghitung, masih banyak nikmat-nikmat yang lain selain nikmat kemerdekaan ini. Justru itu Allah dengan tegas mengatakan di surah An-Nahl, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan, tidak terhingga, takkan bisa kalian menghitungnya. Justru itu Bapak dan Ibu jamaah sekalian, wajiblah nikmat kemerdekaan ini disyukuri. Berterima kasihlah kepada Allah yang telah menganugerahkannya. Di dalam Al-Quran, Fuad Abdul Baqi dalam Mu'jamu Faras di Al-Fadhil Quran mengatakan ada 75 kalimat syukur. Di antara kalimat itu ada fi'il amar, ada fi'il madi, ada fi'il mudhari, ada isim fa'il dan lain sebagainya. Seberikan satu contoh saja di dalam surah Luqman ayat 14.
Anishkur lillah. Maka bersyukurlah kepada Allah. Allah menggunakan fi'il amar. Bersyukurlah engkau karena Allah. Ini secara mufrad. Tapi dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Waskuru lillah. Bersyukurlah kalian kepada Allah. Mempergunakan fil amar jamak. Dalam usul fiqh, tunjukkan amar itu adalah wajib. Al-amru lil wujub. Artinya bahwa kita wajib bersyukur kepada Allah. Jika seandainya kita tidak bersyukur, berdosa. Jamaah rahimakumullah. Tetapi jika kita bersyukur, Allah akan memberikan kenikmatan itu lebih banyak lagi, lebih baik lagi. Coba kita membaca dalam surah Ibrahim ayat 7. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Rabbmu telah memberitahukan, mengumumkan, jika kalian bersyukur atas nikmat-nikmat yang kuberikan, pastilah aku akan menambah nikmat itu lagi, lebih banyak. Tapi jika kalian kufur atas nikmat yang kuberikan, sesungguhnya azabku sangat pedih. Bapak dan Ibu jamaah, bagaimana cara mensyukuri nikmat yang Allah berikan? Nikmat kemerdekaan. Yang pertama, wujudkan nilai-nilai ketakwaan atas diri setiap bangsa. Ada ketakwaan. Kenapa? Karena ketakwaan itulah Bapak dan Ibu yang akan memuliakannya, memuliakan negeri ini. Coba kita baca dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang memiliki nilai ketakwaan. Itu yang paling Allah muliakan. Kalau sudah Allah muliakan, pastilah kedudukannya itu akan tinggi, derajatnya akan naik. Akhirnya ia pasti mendapatkan kemuliaan. Jika diberikan Allah kemuliaan terhadap seseorang, maka tempat tinggalnya itu akan Allah muliakan. Di samping itu juga, seandainya seorang itu memiliki ketakwaan, dan surah At-Talaq itu ayat 2, 3, dan 4 itu, Allah akan memberikan solusi dari segala problem yang dihadapi. Negeri ini takkan mungkin tidak ada problem. Pasti akan banyak problem demi problem. Tetapi ingat, Allah memberikan jalan
keluar solusi. Bagaimana cara mengatasi problem itu? Coba kita baca surah At-Tolak ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah berikan solusi. Tidak perlu pening-pening kepala. Para pemimpin-pemimpin kita, kalau betul-betul bertakwa, tidak usah dia pusing 7 keliling dan menghadapi persoalan. Karena ada solusi. Kemudian Allah berikan kemudahan dalam membangun negeri ini, memajukan negeri ini. Ada sekali lagi kemudahan-kemudahannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah berikan kemudahan dalam segala urusan negara ini. Kemudian ada lagi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan menurunkan, mencucuri rezeki, kekayaan tanpa ia duga, tanpa diduga. Kekayaan itu akan Allah berikan. Kalau sudah Allah berikan kekayaan, harta yang banyak, maka pastilah sejahtera, makmur negeri ini. Kalau timbul pertanyaan, apa itu takwa? Takwa itu adalah imtithalu awamirillah wa jtinabu nawahi. Menjunjung tinggi segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Menurut Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya Syaraf An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Jamaah, bagaimana wujud ketakwaan? Dengan melaksanakan perintah atau menjunjung segala perintah Allah. Kita baca hadis riwayat Imam Muslim. Jibril datang kepada Nabi. Salah satu yang ditanyakan Jibril, akhbirni anil Islam. Beritahukan kepadaku tentang Islam. Qol, Nabi menjawab, antas ada alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Islam itu adalah bersaksi bahwa tidak ada yang disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Hukumnya adalah wajib untuk menjunjung tinggi. Wa tuqimas shalat, tegakkan salat. Wa tu'ti zakat, tunaikan zakat. Fatasuma Ramadan, puasalah engkau di bulan Ramadan. Fatahujjal baita, engkau naik haji ke Baitullah jika engkau sanggup. Jibril mengatakan engkau benar. Sekarang kita perhatikan bagaimana negeri ini
Apakah pemimpinnya, rakyatnya, bangsa ini sudah memenuhi kewajiban yang diwajibkan oleh Allah itu? Ini satu pertanyaan. Apakah pemimpin dan rakyat sudah menjunjung tinggi perintah-perintah Allah? Jawab masing-masing lah. Kemudian menjauhi larangan-larangan Allah. Di antaranya yang menimbulkan dosa besar. Ijtanibul kabair, kata. Jauhi dosa-dosa besar. Di antaranya mensyirikatkan Allah. Itu dosa besar. Berzina, berjudi, durhaka kepada orang tua, dan masih banyak lagi. Melakukan perbuatan sihir. Saya tanya kembali kepada Bapak dan Ibu, dosa-dosa besar ini apakah pimpinan rakyat yang dipimpin itu sudah menjauhkannya atau melakukannya? Itu persoalan. Ya, kita ini Ustadz kan bukan Islam saja, iya, agama-agama lain pun mengajarkan perbuatan-perbuatan yang seperti itu adalah larang, dilarang. Melakukan ketaatan kepada yang menciptakan karena bertuhan itu adalah satu ketetapan di dalam kitab-kitab yang mereka miliki. Sudahkah? Ini satu pertanyaan, itu PR bagi kita. Jamaah rahimakumullah. Satu yang bisa saya sampaikan pertama. Yang kedua, sebagai ujian syukur kepada Allah itu adalah mencintai negeri yang Allah sudah memberikannya. Kenapa kita harus mencintai negeri ini? Negeri ini kan anugerah Allah. Kita cintailah yang dianugerahkan Allah ini. Negeri ini tempat kita lahir, tempat kita mendapatkan rezeki, tempat kita dikuburkan. Maka wajar kita mencintainya, apalagi kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasul mencintai tempat kelahirannya Makkah Al-Mukarramah. Sehingga dalam hadis Ibnu Hibban meriwayatkan tentang Makkah. Apa kata Nabi? Ma atyabaki min baladin wa habbaki alayya. Wahai Makkah, wahai kota Makkah, sungguh indah, aku mencintaimu. Seandainya penduduk ini tidak mengusirku, mengeluarkan aku dari kota Makkah ini, maka aku tetap berada di kota Makkah karena aku mencintainya.
bagaimana Rasul mencintai kota Madinah, tempat dakwah, dan di mana ia dimakamkan. Ketika Rasul, ini hadis riwayat Imam Bukhari ya, Imam At-Tirmidzi juga, musafir keluar dari kota Madinah, sampai masanya ia kembali ke kota Madinah. Kota Madinah sudah mulai dekat. Dia upayakan agar ontahnya cepat berlari. Kenapa? Karena aku sangat merindukan kota Madinah dan aku mencintai. Ini wujud kecintaannya kepada kota Madinah. Sampai dalam hadis Bukhari, Rasul berdoa, Allahumma habib ilainal madinata kahubbana Makkah au asyadda. Ya Allah, masukkanlah rasa cintaku yang bersangatan terhadap kota Madinah ini seperti aku mencintai kota Makkah. Itu doa yang diucapkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Justru itu Bapak dan Ibu, ada seorang pejuang negeri ini dan ia adalah ulama besar yang mencetus dan mendirikan Nahdlatul Ulama. Namanya Hadrat Syekh Hashim Asy'ari. Beliau mengucapkan satu jargon bahwa mencintai negeri ini adalah sebagian dari keimanan. Beriman kita kepada Rasul yang mencintai negerinya sendiri. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air ini sebahagian daripada keimanan. Pada tanggal 15 Agustus 2004 yang lalu, setelah saya berada dari Banda Aceh melaksanakan seminar nasional tentang istimbat hukum Islam dan bahsul masail, saya diminta untuk memberikan tausiah dalam mimbar agama Islam menyambut 17 Agustus di TVRI pukul 13:30 sampai 14:30 dengan topik hubbul watan minal iman, cinta tanah air bagian dari keimanan. Untuk apa? Untuk memberitahukan kembali kepada bangsa ini agar negeri ini dicintai dengan sungguh-sungguh seperti mencintai diri sendiri. Di dalam hadis Bukhari Muslim meriwayatkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya, mencintai bangsanya, mencintai negerinya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Nah, kita diwajibkan untuk mencintai diri kita sendiri. Banyak dalil-dalil tentang hukum mencintai Indonesia ini sebagai negeri, sebagaimana hukum bersyukur kepada Allah dan bertakwa. Artinya hukumnya adalah wajib. Bersyukur wajib hukumnya, bertakwa wajib hukumnya,
mencintai tanah air ini hukumnya adalah wajib. Sedikit saya akan memberikan dalil-dalil tentang hukum mencintai negeri ini berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ini para ulama-ulama mufassir dan muhaddits dengan sepakat mengatakan wajib mencintai tanah air. Yang pertama adalah Al-Quran. Di dalam surah Al-Qasas ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Dalam ayat ini ada kalimat ma'ad. Banyak ulama-ulama menafsirkan. Ada yang mengatakan akhirat. Ada yang mengatakan kematian. Ada juga mengatakan hari kiamat. Namun ada seorang mufassir yang bernama Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib. Beliau mengatakan pendapat yang lebih mendekati yaitu pendapat yang menafsirkan dengan kota Makkah. Makkah, Indonesia. Sama. Karena ketika itu Makkah itu adalah Hijaz. Hijaz itu adalah Saudi Arabia. Jamaah rahimakumullah. Syekh Ismail Haqqi Al-Hanafi Al-Khalwat dalam tafsirnya Ruhul Bayan mengatakan bahwa ayat ini mengisyaratkan ila anna ubal watan minal iman, bahwanya cinta tanah air sebahagian dari keimanan dan wajiblah untuk mencintainya dan merindukannya. Ini dalam tafsir, banyak betul para ulama tafsir. Kemudian bagaimana masalah hadis? Tadi sudah saya kemukakan hadis yang bersumber dari Anas bin Malik. Hadis ini riwayat Bukhari, Ibnu Hibban dan Tirmizi. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin fanazara ila jidratil Madinah aw da'a naqatahu fa kana ala dabbatin harakaha min hubbiha. Di dalam hadis ini dalalah ala fadl Madinah wa ala masyru'iyati hubbil watan wal hanin ilai. Hadis ini adalah dalil atas kelebihan kota Madinah dan disyariatkan untuk mencintai dan merinduinya. Ini ada seorang al-hafiz ahli muhadis Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari menegaskan bahwa dalam hadis ini terdapat dalil pertama di atas keutamaan kota Madinah, kedua dalil syariat cinta tanah air dan rindu padanya. Masih banyak lagi hadis dan pendapat-pendapat para ulama hadis bahwa mencintai tanah air itu hukumnya adalah wajib. Bapak dan Ibu jamaah, ini saja kajian kita hari ini tentang hukum mensyukuri nikmat kemerdekaan, dan wujud kemerdekaan itu adalah memiliki ketakwaan, dan yang kedua mencintai tanah air. Sekarang timbul pertanyaan lagi, bagaimana
wujud mencintai tanah air itu, yang pertama adalah menjaga negeri ini agar jangan lepas Pak lagi. Nah, karena dapat bocoran juga bisa-bisa negeri ini lepas dan dimiliki oleh bangsa lain. Yang kedua, perbaiki. Kalau Bapak dan Ibu baca dan melihat bagaimana negeri ini hampir porak-poranda. Kalau dibilang orang sudah hampir bonyok, ini diperbaikilah secara bersama-sama. Bersatu kita, baik pemerintah yang peduli dan juga kepada rakyat, untuk bersatu bagaimana memperbaikinya. Paling tidak mencari pemimpin yang betul-betul cinta di dalam tanah air ini. Tapi sekarang ini Pak, cari pemimpin yang cinta tanah air ini yang kadang-kala bisa terganjal. Ya, terganjal oleh mereka yang tidak cinta. Tapi yakinlah, berdoa kita kepada Allah supaya pemimpinnya dapat hidayah, bangsa ini dapat hidayah sehingga mau memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Yang ketiga adalah membangun negeri ini. Bagaimana cara membangunnya? Hanya dua. Yang pertama adalah hanya ya ada dua yang bangun negeri ini, ilmu. Yang kedua teknologi. Maka berupayalah anak bangsa ini untuk belajar terus supaya berilmu dan supaya berteknologi, bisa nanti membangun negeri ini. Di samping memiliki akhlak yang terpuji, namanya akhlakul mahmudah. Kalau dia punya ilmu, punya teknologi, tapi tidak berakhlak, ini tidak akan bagus. Ya. Akhlak itu kunci supaya ilmu dan teknologi itu bisa dimanfaatkan untuk membangun negeri ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Allah.